Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa dan siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar. Pada hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu masalah khilafah. Khilafah adalah suatu kepemimpinan secara Islam yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Yang mana khilafah ini berasal dari bahasa, secara bahasa artinya adalah pengganti atau sinonimnya adalah imamah atau imarah, artinya pengganti. Sedangkan dalam referensi buku yang lain, khilafah ini adalah aturan, tata, cara pelaksanaan kepemerintahan secara hukum Islam. Karena di negara kita ini tidak memakai pemerintahan secara hukum Islam, maka khilafah jadi dijalankan. Apakah salah itu ajaran khilafah? Tidak. Karena ajaran ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menyebutkan pengertian khilafah, tata cara, dasar-dasar khilafah, dan tata cara bagaimana cara pengangkatan khilafah. Jadi khilafah itu adalah pemimpin yang kepemimpinan atau ketatanegaraan itu dicontohkan oleh sahabat dan Rasulullah dan sahabat. Dalam Al-Qur'an berbunyi wa kadzalika tufassilul ayati wa litastabina sabil mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an itu supaya jelas jalan orang-orang yang saleh dan jalan pula orang-orang yang berdosa. Hukum membentuk khilafah. Kaum muslimin secara berdasarkan ijma ulama bersepakat bahwa hukum mendirikan khilafah itu adalah fardu kifayah. Artinya ada orang yang menginginkan pemerintahan secara khilafah tapi tidak boleh mengganti ideologi. Karena kita ini bukan negara berdasarkan ke pemerintahan Islam, maka kita ini pemerintahan berdasarkan Pancasila. Jadi khilafah itu hanya sekedar wacana, dan bagi yang melaksanakannya tentu harus sesuai tentang aturan atau ajaran. Ya. Tujuan khilafah secara umum adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera, lahir dan batin, memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan kepemimpinan Rasulullah, sahabat. Secara khusus tujuannya adalah pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah Rasulullah. Berupaya untuk memelihara keamanan dan ketahanan agama. Yang ketiga, mengupayakan kesejahteraan lahir dan batin. Dan keempat, mewujudkan dasar-dasar khilafah atau kepemerintahan secara Islam. Sampai-sampai peraturan pun secara Islam. Dasar khilafah yang pertama adalah tauhid. Artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua adalah persamaan derajat. Tidak ada perbedaan apakah itu orang Islam, apakah itu orang Kristen, ataukah orang Yahudi. Tidak ada perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa dan di antara kamu. Jadi tidak ada kasta, tidak ada perbedaan, semua sama di dalam hukum. Yang berikutnya, dasar-dasar khilafah itu adalah, yang ketiga adalah dasar persatuan Islamiyah. Prinsip untuk menggalang persatuan kesatuan dalam Islam itu telah dijelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu di jalan Allah dan jangan bercerai-berai. Artinya
walaupun kita berbeda-beda suku, agama, selagi orang-orang yang tidak seiman dengan kita tidak mengganggu kita, maka wajib pemerintahan itu melindungi hak dan kewajiban orang-orang tersebut walaupun tidak seiman. Berikut lagi yang keempat adalah musyawarah atau kedaulatan rakyat. Allah menjelaskan wa amruhum sural baitahum. Sedangkan urusan mereka itu dengan musyawarah. Segala urusan itu dengan musyawarah. Artinya musyawarah untuk mufakat, untuk mencari solusi. Oh, siapa yang rencana akan mengganti khalifah ini setelah ini. Bukan sistem kerajaan yang sistemnya monarki. Artinya monarki dari orang tuanya stop